Halo guys, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya guys. Kali ini saya kedatangan Mas Rosi guys. Mas Rosi ini adalah seorang yang baru saja memborong perkutut dan dia ingin belajar tentang perkutut. Jadi saya mendapatkan satu saudara lagi guys. YouTuber juga. Oh iya, dia YouTuber juga guys. Dia YouTuber juga ini, channelnya AY Project. Ayo project. Nah. Tapi ngomong boleh diunjuk dulu. Oh, silakan unjuk Dulu tanya. Silakan diunjuk. Oke, kali ini Udut boleh udut ya? wow, itu dulu Mas. Saya nggak bisa bicara nih sekarang. Oh iya. Monggo. Oke guys, kali ini Mas Rosi kebetulan tadi saya sedikit berbicara mau tanya-tanya tentang perkutut, terus dia bertanya apa itu katuranggan. Nah, sembari kita sambil ngobrol-ngobrol, nggak ada salahnya di sini saya buat konten guys. Nah, di sini Mas Rosi ingin bertanya-tanya tentang perkutut guys. Dia ini masih tahap awal belajar tentang perkutut guys. Nah, tadi dia sudah memborong banyak, lumayan. Terima kasih Mas Rosi. Iya. Dan yang kedua saya mendapatkan satu saudara lagi. Salam buat Mas Rosi ya. Nah, Jangan lupa like, subscribe, komen channel ini cocok Mas. dan channel saya tentunya. Channelnya diiklanin terus Oh Mas. iya. Kita akan mendapatkan satu saudara lagi guys dari Demak guys, Kung Mania Demak ini. Nah, satu saudara lagi kita. Dari sekian banyak kita berjuta-juta saudara, yang satu hobi. Kali ini kita mendapatkan satu lagi saudara guys. Salam Kung Mania Kung Mania, Nusantara. Halo. Jadi saya ini masih sangat awam Mas Kinong soal perkutut. Yang suka perkutut itu sebenarnya bapak yang punya perkutut di rumah. Saya memang sebenarnya belum tertarik gitu, dan sekarang karena tadi sekalian main Ya. di sini, jadi saya pengen belajar gitu. Oh, boleh. Silakan Mas. Banyak kok teman-teman Kung Mania, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kediri, banyak yang belajar sini ya. Ya sebenarnya saya juga masih tahap belajar Mas. Belajar. Ya, kita itu sama-sama belajar. Cuman di channel saya ini kita itu saling bagi share informasi. Karena Mas Kinong lebih pengalaman daripada saya yang jelas seperti itu. Ya, Nah, saya bisa masuk dibilang awam ya. lah. Nah Mas Kinong, ngomong-ngomong soal perkutut Mas Kinong, yang Ya. sering saya dengar itu kan perkutut katuranggan gitu. Saya sering mendengar katuranggan. Nah, katuranggan sendiri itu apa sih Mas Kinong sebenarnya? Gini Mas ya. Kalau pertama di sini saya awali penghobi perkutut itu sebenarnya ada 3 kelompok. Kita anggap 3 kelompok lah. Yang pertama itu ada yang suka perkutut dari peninggalan orang tua atau sibah. Terus yang kedua itu ada yang awalnya dapat. Terus yang ketiga itu ada yang hobi dengan katuranggan, koleksi katuranggan. Oh, ada satu lagi Mas. Itu orang yang hobi perkutut karena suaranya. Jadi di situ ada penikmat 4 ya. suaranya ya. Iya, jadi ada 4 kelompok di situ. Sebenarnya Mas, ini sebelum ngomong ke lanjut lagi ya, Ya. kok perkutut itu diberi nama ini Mas, kung. Oh, kung ya. Nah, Mas? Sebenarnya kung itu suaranya kan bunyinya nggak kung kan? iya, betul. Jadi ini Mas, kung itu diambil dari perkutut Bangkok Mas sebenarnya. Jadi perkutut Bangkok itu suaranya kan kur ketekungkung. Nah, disitulah dijadikan seluruh penghobi perkutut itu namanya Kung Mania. Kungnya itu yang Iya. diambil loh. Gitu. Jadi di sini yang kita bahas kan tentang katuranggan ya. Iya. Jadi kita tetap di tema kita katuranggan. Jadi sebenarnya katuranggan itu Mas, hanya ciri fisik atau ciri pati dari perkutut ya. Entah itu dari karakter atau dari ciri fisiknya ya. Itu yang namanya katuranggan. Gitu. Berarti bukan jenis khusus perkutut. Oh. Ada perkutut katuranggan enggak ya? Oh, enggak karakter ada. fisik ya? Iya, karakter fisik. Dan karakter fisik itu ya terserah mau di perkutut Bangkok atau perkutut lokal ya terserah. Pokoknya yang Bisa namanya disebut katuranggan ketika ada karakter katuranggannya. iya, itu maksudnya itu katuranggan ya. Nah, cuman kan di sini Mas, berhubungan kita orang Jawa ya kan, apalagi dari tradisi leluhur kita kan dari zaman-zaman kerajaan sudah banyak kan yang memelihara perkutut, jadi itu istilahnya warisan dari
mbah kita, leluhur kita. Nah disitulah Leluhur. dimana itu dijadikan mistis gitu loh mas. Jadi sebenarnya Katuranggan itu dijadikan mistis, tapi makna yang sebenarnya dengan kenyataan yang sebenarnya bukan begitu mas. Bukan gitu ya. Bukan. Bukan karena mistisnya berarti ya. Bukan. Jadi Katuranggan itu hanyalah ciri fisik ya tadi ya, ciri fisik atau ciri karakter tertentu dari salah satu perkutut kan gitu. Kalau soal mistis itu sebenarnya bukan Katuranggan tapi kodam mas. Oh, kodam. Iya. Jadi perkutut yang ada kodamnya. Kodamnya itu beda dengan Katuranggan ya. Beda ya itu. Beda ya. Jadi terus di sini banyak teman-teman kumannya juga ya sering tanya ke saya, sering share, tapi banyak yang salah paham tentang perkutut yang Katuranggan itu pasti ada kodamnya kan gitu. Oh, dikiranya Dikiranya. setiap perkutut yang ada yang Katuranggan itu ada kodamnya. Iya, nah di situ. Padahal Padahal tidak belum semua. tentu ya. Belum tentu ya. Di situ sebenarnya ada dua macam mas. Jadi perkutut Katuranggan nanti jelas ada ciri pati dari fisik ataupun karakter ya kan. Terus kodam memang ada perkutut yang mempunyai ilmu. Maksudnya ilmu itu dalam arti ilmu mas ya. Ya bisa dibilang ilmu apalah, ilmu kan ya. Nah, di situ memang ada, tapi hanya satu perkutut dibanding 1 juta. Jadi itu kemungkinannya sangat kecil perkutut yang ada kodamnya. Nah, betul mas, betul. Terus kalau perkutut yang kadang-kadang banyak orang kan bilang wah Katuranggan ini jelek, Katuranggan itu bagus kan gitu mas. Sebenarnya bukan begitu. Semua perkutut pasti bagus ya kan. Iya. Nggak ada itu salah satu ciptaan Allah kan Iya. gitu. Nah, terus ada juga perkutut yang disukai oleh makhluk halus, contohnya jin gitulah. Oh, ada juga mas. Ada juga, tapi sebenarnya itu bukan harus perkutut loh mas. Jadi semua jenis atau semua hal itu pasti ada salah sedikitnya itu pasti ada yang disukai jin. Cuman kenapa kok perkutut dibandingkan ke mistis? Karena ya memang dari leluhur kita sudah mempercayai itu gitu. Sebenarnya tidak harus diperkutut sih yang namanya jin suka itu ya. Kadang-kadang kan pohon yang rindang itu juga ada jinnya. Ada jinnya. Kadang di sudut-sudut rumah itu juga juga ada. ya. Walaupun orang pun sendiri kan pasti ada yang kesurupan, itu Nah, namanya kan jin suka iya. kan. Jadi tidak harus perkutut sebenarnya. Nah, di situ itulah pengertian Katuranggan sebenarnya begitu. Ya, Mas. Nah, Katuranggan sendiri itu mas, itu ada itu kan jenis fisik yang berbeda gitu mas. Iya. Nah, itu ada berapa jenis mas Katuranggan itu? Kalau saya sebutin satu-satu banyak mas. Soalnya sekitar ada 150-an jenis Katuranggan. Banyak sekali berarti mas. Iya. Tapi yang paling dicari oleh para kungmania itu seperti Yang Pandaringan Kebak, ya kan, Songgo Ratu, terus ada sebentar mas, daripada nanti mengulang mas. Oke, Kasih ini mas, kasih ciri-cirinya. Misal Songgo Ratu itu yang ciri-cirinya bagaimana? Oh gitu. iya iya. Songgo Ratu itu ada jambul putih di atas kepala mas. Di Jadi, kepalanya ada jambul putih. Iya, tepat di tengah kepala ini ada jambulnya putih, bulu putih yang menjambul ke atas. Itu Songgo Ratu. Itu Songgo Ratu. Beda lagi dengan itu mas Satria Pinayungan ya. Kalau Satria Pinayungan dia memang ada bulu putih di atas, tapi dia nggak jambul, cuma sekedar sehelai bulu putih itu aja. Beda dengan Songgo Ratu. Songgo Ratu. Terus ada lagi Pandaringan Kebak. Pandaringan Kebak kan itu sebenarnya kalung tepuk mas. Yang ini apa? Ya, yang lehernya bulunya ketemu. Nah, ketemu itu. Tapi di situ juga ada 3 jenis. Di situ ada kalung tepuk yang namanya Pandaringan Kebak, terus ada perkutut yang kemben, dan satu lagi itu ada kalung usus. Itu sama-sama kalung tepuk tapi perbedaannya cuman kalau Pandaringan Kebak dia full. Kalau kalung usus dia agak memudar di sebelah dada. Kalau kemben dia ada tapi cuman sebelah mas, cuman bagian bawah aja atau atas aja gitu. Terus ada jenis apa lagi mas? Kalau jenis Yang paling dicari aja. oke, Yang dicari, ya. yang paling dicari para kungmania ya mas. Terus di situ ada lagi yang namanya Banyumili kayaknya. iya Banyumili ya. Banyumili itu sebenarnya ada belahan di sini mas, belahan leher yang cekung di sini, tapi dia membelah sampai ekor. Sampai ekor. Iya, sampai 2 ekor. Bisa dibilang sampai anusnya. Itu namanya Banyumili.
Kalau saya beli tadi Mas, ada banyu mili nggak Mas? Ada satu Ada. tadi banyu mili. Itu biasanya berkhasiat untuk apa Mas? Nah, Kalau itu banyu Mas mili, ya. Mas. Kalau tapi saya ini nggak bisa jamin Mas ya. Iya, iya. Cuman ini Kebanyakan ya. orang itu mempercayai kalau jenis perkutut banyu mili Nah, itu iya, khasiatnya apa gitu. Di situ akan saya jelaskan, tapi itu tergantung dari kita sendiri Mas ya. Iya. Yang saya tahu aja ini, yang saya tahu itu banyu mili, yang namanya banyu mili kan banyak orang menyimpulkan kan air yang segar ya kan Mas. Air yang segar, mengalir. air yang mengalir, selalu segar gitu. Jadi kalau kita memelihara banyu mili itu suasana keluarga akan selalu damai, indah, harmonis, terus banyak momen-momen romantis gitulah, istilahnya kedamaian dalam rumah tangga itu banyu mili. Di rumah tangga saya akan damai karena tadi ada banyu milinya. Tadi ada banyu mili, tadi ada Gendowo Sabdo juga. Nah, Gendowo Sabdo itu yang Gendowo Sabdo itu kan adalah ada sehelai bulu putih di leher Mas. Ya bebas sih, sebelah belakang, samping, depan nggak apa-apa, yang itu penting. khasiatnya apa? Biasa. Kalau Gendowo Sabdo itu biasanya untuk kiai, terus untuk kan Mas lah, istilahnya gini aja tepatnya. Pembicaraan kita selalu dipercaya orang. Oh gitu. Iya. Jadi setiap kita berbicara ucapannya nek basa Jawane omongannya mandi. Nah, jadi cocok untuk orang yang berdagang di situ kan. Jadi setiap pertanyaan kita ini selalu manis, dipercaya orang gitu Mas. Itu tapi saya tidak menjamin itu terjadi Mas ya. Itu hanya sekedar pengetahuan saya. Mitosnya seperti ya, itu. Mitos dari leluhur gitu. Ya itu, terus ada Cendolo Sabdo juga. Cendolo Sabdo. Beda sama Gendowo Sabdo Mas. Oh, kalau cendolo? Kalau cendolo itu ada selai bulu putih di sayap. Di sayap. Cuman jangan bulu utama ya. Jadi bulu yang kecil-kecil di sebelah bagian sayap itu ada selai bulu putih. Itu Cendolo Sabdo. Dan fungsinya Cendolo Sabdo itu mencari pengalaman Mas. Jadi kalau punya burung perkutut Cendolo Sabdo. Nah, itu cocok buat Mas Rosi. Soalnya gini Mas, Cendolo Sabdo itu kebanyakan ya dari orang itu orang yang selalu ingin cari pengalaman. Cendolo Sabdo kan dia mempunyai keunikan di sayap. Jadi terbang. Urusannya dengan wawasannya luas gitu ya. Mas Mas Rosi ini kan seorang YouTuber plus wartawan ya kan. Nah, cocok jadinya. Gitu, tapi itu hanya sekedar Mas. Mitosnya seperti itu. Dan yang tadi ada Cendolo Sabdonya enggak Mas? Ada juga. Ada sudah satu. Cocok. Lengkap nanti saya ini. Dagang oke, pengalaman oke, cocok, rumah tangga harmonis. Sayangnya belum punya istri. Sekalian dipromosikan. Oh iya, siapa tahu ada kung perempuan yang tertarik mencari jodoh. Masih jomblo ini. Nah, terus ada apa lagi Mas selain itu Mas? Terus ya tadi Mas kita bahas yang tadi ya, Songgoratu tadi kan. Songgoratu ya kita belum bahas. Songgoratu itu sebenarnya peliharaan orang-orang yang punya jabatan. Ya istilahnya raja lah gitu. Jadi yang cocok memelihara burung itu seorang bupati, seorang lurah gitu sebetulnya. Yang punya jabatan strategis di masyarakat ya. Iya, terus di situ manfaatnya kan mungkin sih, tapi di situ mungkin ada kelancaran dalam memimpin atau apa gitu. Jadi untuk wibawa berarti kewibawaan orang. Iya. Yang tadi ada ini Mas. Songgoratunya juga enggak ada Mas. Enggak ada. Songgoratu itu enggak cocok buat Mas Ros. Nanti saya cari lagi. Nanti kalau Mas Ros sudah jadi presiden baru saya kesini cari yang Songgoratu. Itu cocok itu. Terus kalau yang tadi Mas, selain Songgoratu yang ada bulu putih di kepala, Satrio Pinayungan. Nah, itu untuk apa? Satrio Pinayungan itu sama Mas, juga untuk memimpin. Tapi dalam arti pemimpin itu seperti Mas Rosi kan udah berkeluarga. Kalau orang yang melihara Satrio Pinayungan itu dia bisa mengayomi keluarganya. Oh, ngayomi. Iya, mengayomi. Berarti itu juga perlu diduetkan dengan Ratu. Songgoratu Mas ya. Ya, jadi pemimpin yang dipercaya dan mengayomi. Nah, harus gitu. Punya dua berarti ya, pemimpin. Jangan lupa beli di tempatnya Mas Kinong Perkutut bagi Anda yang sedang memimpin. Kalau
perkutut di punya saya sih sebenarnya nggak sebanyak yang Mas Rasi kira sih. Cuman ya di sini berhubungan saya memang hobi perkutut, ya saya suka mengkoleksi katuranggan. Cuman kalau harganya cocok kadang memang saya lepas. Karena menurut saya semua itu apa ya? Saya kan tidak begitu percaya sebenarnya sih, tidak begitu kental dengan mitos seperti itu. Ya. Cuman ada lebih kental dagangnya. Nah, dagang itu sih dagang lah. Dagang yang penting dagang. Tapi di sini saya punya satu perkutut yang paling saya suka, Mas. Kelebihannya apa, Mas? Kenapa suka? Karena suka ya. Tapi kesukaan saya itu bukan berarti Mas punya katuranggan atau kelebihan nggak ada. Enggak. Cuman itu pengasihan dari seseorang yang saya anggap spesial gitu. Jadi Mbah itu, Kayin? iya Mbah Kayin itu juga Bukan dikasih Mbah Kayin. Mbah Kayin belum Mas, belum sebenarnya dia belum mengikhlaskan. Iya iya. Diwariskan. Diwariskan belum. Jadi Mas Ginung juga punya perkutut kesayangan. Kesayangan juga ada. Itu karena pemberian seseorang, bukan karena kelebihan di punya keistimewaan, Iya. bukan ya? Iya, termasuk tadi kan Mas. Saya bilang tadi kan, orang suka perkutut itu kan ada beberapa jenis kan. Ada yang suka koleksi keturangan, ada yang suka dengan suaranya, ada yang suka karena pemberian dari orang. Ya Dan itulah. Mas Ginung ini yang kesayangannya itu pemberian dari orang. Iya. Terus ini yang terakhir Mas ya. Oke, sebenarnya gini Mas. Soal ilmu di perkutut itu, ya memang ada ilmunya gitu. Tapi ilmu di sini yang menurut saya yang masuk akal itu sebenarnya ilmu itu dari kita sendiri. Jadi gini Mas Rasi mempunyai perkutut yang masih kecil, yang masih piye istilahnya kan. Terus di situ kita mendapatkan ilmu kesabaran untuk memelihara, membesarkan. Terus di situ ada Mas Rasi bisa mengetahui karakter burung tersebut kan gitu. Jadi ilmunya di situ sebenarnya. Ilmu memelihara. Iya, jadi di situ Mas Rasi dapat ilmu kesabaran, ilmu ketelatenan gitu. Nah, itu sebenarnya ilmu perkutut di situ kan. Ya memang ada ilmunya kan berarti. Benar. Nah, di situ. Jadi kalau tentang ilmu perkutut yang bisa jadi ular itu masih kontroversial itu Mas, masih mitos itu. Siluman. Iya, sebenarnya saya sendiri belum pernah melihat sebenarnya. Ya gitu. Ya namanya juga saya juga masih belajar Mas tentang perkutut. Jadi bukan berarti saya sudah menjadi master atau suhu-suhu hebat, belum. Ada banyak lagi suhu-suhu yang hebat ya, karena Masih belajar terus Mas. tetap masih belajar. Monggo diminum Mas. Oh, iya. Boleh diminum. Loh, ini rumah saya. Oh, iya. Tamunya. Monggo Kang Mani ayo. Ngopi dulu sambil ngerokok. Rokokan. Jadi emang perkutut itu suaranya memang ini Mas. Kadang membuat kita fresh kan. Iya. Kung. Nah, iya. Saya kalau pagi tuh perkutut saya ngoceh. Perkutut babak. Apa tuh ngoceh gitu. Manggung gitu. Manggung kok ngoceh. Nah, mungkin nanti saya akan mencari perkutut yang istimewa suaranya seperti suaranya Gita Gutawa. Kita Gutawa. Ya, orang kasih. Jadi Wah. selain suaranya indah itu Bodinya. Idola saya waktu kecil Gita Gutawa sama Sherina. Kalau Tasya juga. Tasya juga. Ya, jadi itu Mas. Kalau Mas Rasi memang untuk saat ini jadi Mas Rasi ingin fokus ke perkutut yang suaranya bagus itu ya. Saya lebih menikmati suaranya Mas sebenarnya. Iya. Karena apa Mas? Yaitu karena suaranya itu menenteramkan hati rasanya itu kalau iya. dengar suara anggungan perkutut itu. Mengingatkan masa kecil Mas ya. Dulu masih Iya, masih banyak. Ya, lingkungan masih hutan, masih banyak gitu. Perkutut anggungan berkeliaran itu masih banyak. Sekarang kan udah sepi Mas. Iya, udah sepi, udah jarang sekarang. Udah jarang. Ya nanti kalau sudah Mas, kalau sudah sukses ternak perkutut atau nanti kita bisa buat program melepaskan 1000 perkutut ke alam liar gitu. Bisa nanti. Itu juga teman-teman boleh gabung nanti kalau saya sudah punya program pelepasan 1000 perkutut setiap 1 tahunnya. Gitu, nanti pasti program itu akan saya adakan. Kalau sudah jadi peternak sukses. Cocok ya. Mohon doanya bagi teman-teman, semoga
saya bukan Mas Kinong. Ya kita semua lah teman-teman yang hobi perkutut semoga sukses dan bisa melepaskan perkutut agar suara-suara perkutut itu terdengar dimanapun kita berada. Menenangkan hati ya Mas ya. Apalagi di alam liar, sahdu ya Mas. Teringat masa kecil itu kan, di halaman rumah, belakang rumah masih pohon-pohon masih rimbun, suara perkutut masih. Saya juga kadang-kadang merindukan masa-masa itu. merindukan masa kecil ya. Mungkin itu Mas Kinong atau masih ada jawaban lagi, bukan pertanyaan tapi ada jawaban lagi. Ya kalau jawaban jawaban Mas, tips untuk pemula seperti saya mungkin. Nah, kadang kan yang namanya orang awam, pemula itu kadang ada baru suka-sukanya gitu kan. Kemudian nanti lama-kelamaan juga jenuh dan nah, itu tips untuk kadang selalu fokus, selalu suka Mas ya maksudnya gitu ya. Perawatan biar bagus gitu kadang. Tipsnya gini Mas. Mas Rosi ini buat Mas Rosi ya. Jadi mencari perkutut ya kan yang suaranya bagus ini. Nah, di situ Mas Rosi cari sampai dapat. Kalau sudah dapat ya kan. Nah, di situ Mas Rosi terus berinovasi untuk memberi apa ya? Istilahnya gini. Kalau kita mempunyai burung yang bagus, istilahnya kalau terus kelamaan mati kan jadi sia-sia kan Mas. Nah, jadi inovasi untuk selalu biar menjadi kung mania sejati itu sayang kalau burung ini mati, mending saya ternak saja. Nah gitu. Jadi burung bagus dengan burung bagus nanti akan punya generasi yang bagus juga. Iya bagus juga itu sebenarnya bukan tips dari saya Mas, itu saya dapat dari Mbah Kayin. Oh Mbah Kayin. Iya. Jadi Mbah Kayin itu dia legend of perkutut. Dia dari muda sampai berumur 80-an tahun ya kan. Dia fokus ke perkutut karena gitu. Dia awalnya suka satu perkutut, kalau nanti dipelihara nggak mati sayang. Ya mati sayang. Jadi dia nggak punya keturunan lagi. Nah di situ terus akhirnya menjadi diternak gitu ya. Diternak. Nah di situ kuncinya sebenarnya. Terus ya tetap kesabaran dipakai, pengalaman terus dicari gitu. Ini gitu sih. Terus mulai Mas, Mas. Ya intinya itulah. Kalau karena saya juga lebih suka ke suara, itu perkutut bisa dilatih nggak Mas suaranya itu? Atau ada makanan khusus atau latihan khusus agar suaranya bagus? Masa sering bunyi gitu? Gini Mas, itu keunikan perkutut lokal Mas. Jadi perkutut lokal itu sebenarnya nggak dikasih jamu pun, semakin tua semakin bagus. Oh gitu. Iya. Tergantung usia berarti ya? Iya tergantung usia. Itulah uniknya perkutut lokal dibandingkan perkutut jenis lain seperti bangkok atau apa ya. Di situ perkutut lokal uniknya dia semakin tua semakin bagus. Jadi fungsi obat atau jamu itu sebenarnya buat kesehatan saja, kesehatan terus supaya perkutut selalu rajin bunyi gitu aja. Kalau soal kualitas suara itu ya semakin tua pasti semakin bagus. Nah di situ kan kembali lagi kita mendapatkan kesabaran dari memeliharanya. Menunggu sampai perkututnya tua dan suaranya bagus. Nah, gitu. Mending beli yang tua aja. Ya cocok beli yang tua. Nah, nanti kalau tapi rata-rata kalau yang tua itu pasti jarang Mas yang menjual. Soalnya gitu ya. Pasti orang yang memelihara sampai tua itu pasti dia mempunyai cerita tersendiri, kepuasan tersendiri gitu. Punya kenangan dengan perkutut itu gitu ya. Jadi ilmu yang didapat adalah kesabaran dan kedekatan dengan pemiliknya. Kalau usia sendiri Mas, ngomong tua usia perkutut itu bisa berapa tahun? Kalau dengar-dengar dari orang Mas, itu bisa sampai 20 tahun, 16 sampai 20 tahun. Cuman kalau saya sendiri yang saya saksikan dari mata kepala saya sendiri itu 10 tahun yang masih. Itu punya Mbah Kayin itu ya. 10 tahun usianya. Iya, 10 tahun. Cuman ada kan dari teman-teman yang kungkungannya yang perkututnya usianya sampai 16 tahun, 20 tahun ada. Iya. Itu tergantung perawatan ya, misal tergantung perawatan. Diberi jamu, diberi obat itu bisa tahan sampai lebih lama. Burungnya bisa tahan lama. Iya. Tapi masa hidupnya perkututnya iya, kita ngomongnya konteks perkutut bukan burung-burung yang lain. Oke Mas Kinong, terima kasih banyak informasi, banyak pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya. Semoga nanti juga yang menyaksikan channel Mas Kinong video ini juga mendapat
informasi yang baru Amin. tentang perkutut. Semoga bermanfaat Mas Ginong ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian tadi bincang-bincang kecil dengan Mas Rosi yang masih pemula dengan perkutut. Kali ini saya udahi dulu bincang-bincang ini. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga bila bermanfaat untuk teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.